Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kelas matematika. Kali ini kita akan membahas tentang cara mudah mengubah pecahan biasa menjadi bentuk desimal dan sebaliknya. Sebelum lanjut, yang belum subscribe, silakan di-subscribe dulu ya. Ingat kembali bahwa pecahan desimal adalah pecahan persepuluhan, perseratusan, perseribuan, dan seterusnya yang ditulis dengan tanda koma. Contoh, 1/10 adalah 0,1. Ada satu angka di belakang koma. 1/100 sama dengan 0,01. Ada dua angka di belakang koma. Selanjutnya, 1/1000 sama dengan 0,001. Ada tiga angka di belakang koma, sesuai dengan banyak nol pada penyebutnya. Sekarang kita akan mengubah pecahan biasa menjadi desimal. Adapun langkah-langkahnya adalah: yang pertama, ubah dulu penyebut pecahan menjadi 10, 100, 1000, dan seterusnya. Yang kedua, jika tidak bisa, maka gunakan cara membagi pembilang dengan penyebut. Dan yang ketiga, jika angka di belakang koma lebih dari 3 angka, maka lakukan pembulatan. Mari kita lihat contoh-contohnya. 1/2 bisa kita ubah menjadi per 10, yaitu 5/10. Sama dengan 0,5. Jadi penyebutnya sama-sama dikali 5 dan pembilang juga dikali 5. Berikutnya, 3/5 juga bisa kita ubah penyebutnya menjadi 10, yaitu 6/10. Sama-sama mengali pembilang dan penyebut dengan 2. Jadi, bentuk desimalnya adalah 0,6. Satu per 4 ini bisa kita ubah menjadi bilangan berpenyebut 100, yaitu 25/100. Sama-sama mengali pembilang dan penyebut dengan bilangan 25. Diperoleh bentuk desimalnya adalah 0,25. Contoh selanjutnya, 17/20. 20 bisa kita ubah menjadi 100. Jadi di sini pembilang dan penyebut sama-sama dikali 5. Diperoleh 85/100. Sama dengan 0,85. Selanjutnya, 23/25, penyebutnya juga dapat diubah menjadi 100 dengan cara mengali dengan 4.
diperoleh 92/100 sama dengan 0,92. Berikutnya 3/50 penyebutnya diubah menjadi 100 sehingga diperoleh 6/100. Desimalnya adalah 0,06. Jadi di sini pembilang dan penyebut sama-sama dikali 2. Selanjutnya 5/8. 8 tidak bisa diubah menjadi penyebut 10 atau 100, maka di sini kita ubah menjadi per 1000. Diperoleh 625/1000 dengan cara mengalihkan pembilang dan penyebut dengan angka 125. Nah, desimalnya adalah 0,625. Jika pecahan tidak bisa diubah menjadi bilangan berpenyebut 10, 100, 1000, dan seterusnya, maka kita gunakan langkah kedua, yaitu membagi pembilang dengan penyebut. Contoh, 4/7. 4/7 kita tulis 4 dibagi 7. Kita bagi dengan cara bersusut ke bawah. 4 dibagi 7. Mula-mula kita bagi 4 dengan 7, hasilnya adalah 0, lalu kita kali 0 kali 7 adalah 0, kita kurangkan, hasilnya 4, kita turunkan 0, lalu kita tambah koma di hasilnya. Lalu kita bagi 40 dengan 7 menghasilkan 5. Lalu 5 kali 7 sama dengan 35. Kita kurang lagi. Hasilnya 5. 5 ditambah 0 lagi. Lalu dibagi dengan 7. 50 dibagi 7 diperoleh 7. 7 kali 7 49. Dikurang lagi, masih ada sisanya. 50 dikurang 49 bersisa 1. Ditambah lagi 0. Dibagi lagi dengan 7. 10 dibagi 7 kita peroleh 1. Lalu 1 kali 7 adalah 7. Kita kurang lagi. 10 dikurang 7 adalah 3. Kita tambahkan lagi 0. 30 dibagi 7 4. Lalu 4 dikali 7 28. Kita kurangi lagi. Masih bersisa, yaitu 2. Begitu seterusnya tanpa berhenti. Karena sudah terlalu banyak, maka kita hentikan, maka hasilnya adalah 0,5714 dan seterusnya. Dengan demikian, maka 4/7 bentuk desimalnya adalah 0,5714 tak berhingga. Lalu kita bulatkan menjadi 3 angka atau 3 desimal di belakang koma menjadi 0,571. Karena angka 4 kurang dari 5 maka dileburkan atau tidak dianggap. Kalau kita mau membulatkan menjadi 2 desimal maka menjadi 0,57.
1 juga kurang dari 5, jadi dihilangkan. Kita lihat contoh lain. 6/11 sama artinya dengan 6 dibagi 11. Mari kita bagi dengan cara bersusun ke bawah. 6 dibagi 11. 6 dibagi 11 hasilnya adalah 0. Kemudian 0 dikali 11, kita tulis di bawah angka 6, 0. Lalu kita kurangi, hasilnya masih tetap 6. Kita tambah dengan 0, lalu kita letakkan koma di atas hasilnya. Lalu kita bagi lagi, 60 dibagi 11 adalah 5. 5 kali 11, 55, dikurangi, hasilnya 5, ditambah lagi 0, lalu dibagi lagi, 50 dibagi 11, kita peroleh hasilnya 4. 4 dikali 11, hasilnya 44, kita tulis di bawah 50, lalu dikurangi, hasilnya adalah 6, ditambah lagi 0, lalu kita lakukan lagi pembagian, 60 dibagi 11, 5 lagi, lalu 5 kali 11, 55, dikurangi, bersisa 5, tambah lagi 0, dibagi lagi 11, hasilnya 4. 4 dikali 11, 44, kita kurang lagi, ternyata masih bersisa 6. Begitu seterusnya, berulang terus menerus. Maka kita hentikan sampai di sini dan kita peroleh hasil 0,5454 dan seterusnya, tak berhingga. Dengan demikian 6/11 sama dengan 0,5454 tak berhingga. Lalu kita bulatkan menjadi 3 desimal atau 3 angka di belakang koma. Kita lihat angka terakhir adalah angka 4. Karena kurang dari 5 maka dihilangkan, maka menjadi 0,545. Nah, kalau kita bulatkan menjadi 2 desimal, kita lihat angka yang ketiga yaitu 5. 5 dibulatkan ke atas, maka 4 yang di depannya berubah menjadi 5. Maka bentuk desimalnya adalah 0,55. Sekarang sebaliknya, kita akan mengubah bentuk desimal menjadi pecahan biasa atau pecahan campuran. Langkah-langkahnya, yang pertama, ubah bentuk desimal menjadi pecahan berpenyebut 10, 100, 1000, dan seterusnya. Lalu yang kedua, sederhanakan pecahan tersebut jika belum sederhana. Kita lihat contohnya. 0,8 sama dengan 8/10. Lalu kita sederhanakan dengan cara membagi pembilang dan penyebut dengan angka 2. 8 dibagi 2 per 10 dibagi 2. Kita peroleh hasil akhirnya 4/5.
0,15 sama dengan 15 per 100. Ini bisa disederhanakan dengan cara membagi pembilang dan penyebut dengan angka 5. 15 dibagi 5 per 100 dibagi 5. Diperoleh hasil 3 per 20. Contoh selanjutnya 1,35. Ini artinya 1,35 per 100. Lalu 35 per 100-nya kita sederhanakan dengan cara membagi pembilang dan penyebut dengan angka 5. Jadi 1,35 dibagi 5 per 100 dibagi 5 sama dengan 1,7 per 20. Selanjutnya 4,016. Ini sama artinya dengan 4,16 per 1000 karena ada 3 angka di belakang koma. Lalu 16 per 1000 kita sederhanakan dengan cara sama-sama membagi 8. Jadi 4,16 dibagi 8 per 1000 dibagi 8 sama dengan 2 per 125. Sampai di sini dulu. Selamat belajar. See you next video. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih.